warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Selmiani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah penemuan sel dan teorinya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sel? Jadi, sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, bahkan manusia, semua struktur tubuhnya disusun oleh sel. Tahukah kamu, ada beberapa para ahli yang dikenal dalam penemuan sel. Yang pertama, Robert Hooke, Robert Brown, Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Sacwan, Rudolf Virchow, Felix Dürrjardin, Johannes Purkinje, dan Max Kuhl. Ahli yang pertama yaitu Robert Hooke tahun 1665. Beliau ini merupakan ahli kimia, matematika, arsitek, dan juga filsuf. Beliau mengamati sel gabus dari batang pada tumbuhan singkong dan masih menggunakan mikroskop yang sangat sederhana. Di sini, beliau menemukan suatu ruang-ruang kosong disebut dengan istilah selulae dan akhirnya dinamakan dengan sel. Selanjutnya, yang kedua, Robert Brown pada tahun 1831. Beliau merupakan ahli botanis berasal dari Skotlandia. Beliau mengamati sel-sel tumbuhan pada tumbuhan Orchidacea atau tumbuhan anggrek. Robert Brown menemukan inti sel yang disebut dengan nukleus. Selanjutnya yang ketiga, Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Sacwan tahun 1838. Mereka mengamati sel yang berbeda. Schleiden mengamati sel tumbuhan dan Theodor Sacwan mengamati sel hewan. Mereka menyatakan bahwa tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit terkecil yang disebut sel. Dan mereka menyimpulkan bahwa sel merupakan unit struktural terkecil. Selanjutnya yang keempat, Rudolf Virchow pada tahun 1858. Ia menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya, yang dikenal dengan pernyataan omne cellula ex cellula. Selanjutnya, Felix Dürrjardin tahun 1835. Beliau merupakan ahli biologi yang berasal dari Prancis. Ia menyatakan bahwa bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel. Cairan sel yang ditemukan disebut sarkode. Selanjutnya yang keenam, Johannes Purkinje pada tahun 1839. Beliau merupakan ahli anatomi, ahli faal berkebangsaan Ceko dari Austria. Beliau menemukan cairan dasar sel atau protoplasma. Selanjutnya yang terakhir yaitu Max Kuhl pada tahun 1874 yang mengemukakan sel adalah unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan adanya protoplasma sebagai dasar fisik kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori sel. Teori sel terdiri dari 4 teori, yaitu yang pertama struktural, kedua hereditas, 3 pertumbuhan, dan keempat fungsional. Yang pertama, sel merupakan unit struktural dari makhluk hidup. Ini tokohnya adalah Theodor Sacwan dan Matthias Schleiden. Kedua, sel merupakan unit hereditas dari tubuh makhluk hidup oleh Gregor Johann Mendel. Ketiga, sel merupakan unit pertumbuhan dari tubuh makhluk hidup oleh Rudolf Virchow. Keempat, sel merupakan unit fungsional dari tubuh makhluk hidup oleh Max Kuhl. Oke, demikianlah pembahasan tentang sejarah penemuan sel dan teorinya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman sekalian, khususnya adik-adik kelas 11. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.